Kamu harus menemukan cara untuk memasuki reruntuhan dan menghadapinya. Dengan mengingat hal ini, Qin Yichen mengertakkan gigi dan berkata, benarkah? Beritahu saya jika Anda mencobanya. Ini baik. Roger mendengar ini, semakin mencibir. Kalau begitu beri kamu kesempatan. Lagi pula, Luo Jie melambaikan tangannya sedikit, dan Dewa Sekte Abadi Xiao di belakang mereka membuka jalan bagi Qin Yichen. Ketika Sekte Abadi lainnya melihat ini, dia ragu-ragu dan memilih untuk mengalah. Sebenarnya, Sekte Abadi Yuan surgawi mati atau hidup, mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin mendapatkan bagiannya. Terlebih lagi, di mata semua orang, bahkan setelah memasuki reruntuhan, Qin Yichen sudah mati. Mengapa sekarang membiarkan pencuri itu melompati tembok? Qin Yichen terbang sebentar, tetapi menemukan bahwa Roger melambaikan tangannya. Sekte Abadi tiba-tiba dikelilingi oleh Duan Mu Dongfeng. Segera, yang terakhir meraih tubuhnya, dan memompa dingin. Biarkan mereka mengikutiku. Roger marah. Kamu telah menawar denganku. Kata-kata itu tidak berakhir. Tetapi melihat Qin Yichen memegang token di tangan Yang, Roger terkejut. Wajahnya pucat pasi. Biarkan mereka semua lewat. Sekte Abadi Shen Xiao tiba-tiba dirilis. Tetapi Duan Mu Dongfeng dan yang lainnya. Tetapi gemetar ketakutan. Dalam adegan hari ini, mereka bahkan tidak memikirkan kesempatan sedikit pun untuk berbalik untuk menyelamatkan hidup mereka. Bedanya hanya soal waktu. Meskipun mungkin ada jejak kemungkinan liku-liku di reruntuhan, seberapa tipis vitalitasnya? Peninggalan ini, meskipun saudara Qin dapat dibuka, itu bukan dari keluarganya. Selama Sekte Abadi Shen Xiao memasuki reruntuhan, itu pasti akan mengangkat pisau daging lagi tanpa ragu sedikit pun. Duan Mu Dongfeng cemas, tetapi tidak bisa memikirkan tindakan balasan apapun. Dia harus mengikuti di belakang Qin Yichen, dan transmisi suara berkata, Saudara Qin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya khawatir tidak ada jalan keluar. Qin Yichen mengerutkan bibir, diam-diam berpikir, apakah kamu tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk membangunkan perahu sebelum kamu datang? Duan Mu Dongfeng terkejut, menyadari dia ada di sana. Tetapi dia tetap tidak ingin mati. Tetapi dia harus menjadi batu loncatan bagi Sekte Abadi untuk mendapatkan kesempatan. Saudara Qin, apakah Anda memiliki cara untuk menjauhkan Sekte Abadi Shen Xiao dari reruntuhan? Qin Yichen menghela nafas, hampir tidak mungkin. Bahkan jika saya bisa masuk, apa yang dapat Anda lakukan? Bahkan jika Anda mundur 10.000 langkah, kita semua bisa masuk. Tidak bisakah kita bertemu dengan Sekte Abadi Shen Xiao setelah keluar? Ini, Duan Mu Dongfeng terdiam, tetapi mengusulkan, bagaimana dengan Sekte Abadi lainnya? Tokennya ada di Brother Qin, dan hanya Sekte Abadi Shen Xiao yang diizinkan masuk. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Qin Yichen dengan senyum pahit, menolak Sekte Abadi lainnya. Apakah karena mereka tidak cukup untuk jatuh ke Sekte Abadi Shen Xiao? Duan Mu Dongfeng tertegun. Memang, bahkan jika dia mengendalikan pintu masuk ke reruntuhan, jika dia menolak Sekte Abadi lainnya, itu hanya akan membuat situasinya semakin tidak menguntungkan. Duan Mu Dongfeng harus mengakui bahwa Qin Yichen layak belajar sendiri, baik dalam menghadapi kewaspadaan dan penanggulangan yang berbahaya, maupun di kota dan semangat. Tetapi belajar juga merupakan hal yang akan datang. Hari ini, tidak ada cara untuk turun ke tanah, dan Duan Mu Dongfeng hanya merasa terbakar. Nyatanya, momen paling menegangkan jelas adalah Qin Yichen. Jika bukan karena setengah benar setengah salahnya yang baru saja mengejutkan Loger, saya khawatir itu akan menjadi perang. Beritahu rekan magang bahwa mereka semua sudah siap. Jika token ini sulit untuk membuka reruntuhan, maka, bersiaplah untuk bekerja keras. Duan Mu Dongfeng terkejut. Orang-orang di belakangnya juga menghadapi wajah mereka dengan tekad. Tetapi yang membuat mereka santai adalah Qin Yichen baru saja mengangkat token dan melihat seberkas cahaya yang menjulang tinggi di depannya, yang sebenarnya memadatkan pusaran seperti gerbang cahaya. Apakah ini pintu masuk ke reruntuhan? Melihat pemandangan ini, Luo Jie sangat ketakutan. Dan bahkan Sekte Abadi yang tidak peduli dengan hidup dan mati Qin Yichen mengungkapkan keserakahan dan kegembiraan. Di mata Su Jiang, pria galak jenis lain muncul. Sepertinya kamu bisa hidup sedikit lebih lama. Roger pertama kali bereaksi dan terbang menuju Qin Yichen dengan kecepatan sedemikian rupa seolah-olah dia tidak memberikan kesempatan kepada yang pertama untuk memasuki reruntuhan sendirian. Alis Qin Yichen sedikit membeku, tapi dia tidak bergerak. Sebenarnya, dia juga sangat serakah. Tapi yang dia serakah adalah dia bisa membawa kembali sekte yang sama sebanyak mungkin. Dia mungkin bisa masuk sendiri, dan bahkan Duan Mu Dongfeng bisa mengikutinya. Tapi begitu sekte yang sama di belakangnya gagal merespons, bisa dibayangkan akhirnya. Pada saat ini, Sekte Abadi utama juga muncul satu demi satu. Liu Yuyan sedikit mengerutkan bibirnya. Dalam ekspresi dingin di masa lalu, itu sedikit rumit, dan Wen Wugui juga sedikit mengernyit. Dia sangat jelas. Peluang untuk memasuki reruntuhan sendirian. Tapi mata Sekte Abadi lainnya tidak begitu ramah. Saya pikir bepergian jauh dan luas mencari sesuatu,
tidak menyangka pencuri ini memberi kita kesempatan. HMPH, hari ini pencuri ini hanya menemui jalan buntu. Jadi aku mencoba untuk melakukan semuanya dengan benar. Aku khawatir aku hanya ingin hidup lebih lama itu saja. Namun, bahkan jika dia memasuki reruntuhan, Tuan Luo tidak mungkin melepaskan pencuri itu. Dan hadiah yang ditawarkan oleh Tuan Gusu masih menarik. Gagasan dari Sekte Abadi Utama sangat sederhana. Belum lagi Qin Yichan membuka relik untuk mereka. Bahkan jika yang pertama berlutut dan bertanya kepada mereka, mereka tidak akan mengatakan hal yang baik. Lagi pula, siapa yang peduli dengan orang yang sekarat? Namun, Qin Yichan memahaminya, tetapi dia tidak dapat mengubah semuanya sekarang. Pasangan itu dingin, melihat diri mereka seperti 1000 kristal peri, seperti mata rakus binatang buas. Qin Yichan tidak akan lupa. Dia mengerti bahwa jika Anda ingin mengubah semua ini, Anda ingin membuat mata itu kagum. Hanya, kekuatan. Memikirkan hal ini, Qin Yichan mengepalkan token, bekerja keras untuk menekan emosinya, dan memandang ke arah Luo Jie, dan tiba-tiba tersenyum. Mengapa? Anda Sekte Abadi Shen Xiao juga berencana untuk berbagi dengan orang lain? Begitu ini keluar, wajah Roger tenggelam. Pencuri ini cukup licik. Apakah dia ingin menyinggung Sekte Abadi lainnya? Meskipun Roger juga ingin memonopoli reruntuhan, bahkan jika dia kuat, Sekte Abadi tidak akan berani dengan mudah menjadikan 9 Sekte Abadi besar sebagai musuh. Segera, Roger balas tertawa. Token ada di tangan Anda. Anda memiliki keputusan akhir. Sangat disayangkan bahwa kata-kata Qin Yichan memfitnah, tetapi tidak terlalu membuat frustrasi. Bagaimana mungkin membalikkan keadaan hanya dengan 3 kata dan 2 kata? Selama kamu memasuki reruntuhan, kamu dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Hanya di reruntuhan, mungkin Anda dapat menemukan kesempatan untuk menggulingkan Sekte Dewa Abadi. Memikirkan hal ini, Qin Yichan berkata dengan suara yang dalam. Jika demikian, semuanya, ayo masuk bersama. Roger mendengar ini, sudut mulutnya bangga, begitu pula Sekte Abadi lainnya. Di mata semua orang, Qin Yichan hanyalah batu loncatan yang telah mereka menangkan. Duanmu Dongfeng sedang marah, tetapi membenci Sekte Abadi, dan membenci kekuatannya sendiri. Mereka tahu bahwa sudah menjadi batas Qin Yichan untuk dapat bersaing dalam situasi saat ini. Bahkan semua orang tahu bahwa toleransi berkelanjutan Qin Yichan adalah harapan agar mereka dapat bertahan hidup sebanyak mungkin. Tetapi pada saat ini, saya mendengar cibiran dari Sekte Abadi Tiankui. Qin Yichan, Anda takut tidak bisa pergi ke reruntuhan hidup-hidup? Karena token ini, kebetulan saya punya satu.